Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Petricia, MPM 20022. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertama dari surveillance kesehatan masyarakat. Adapun soal yang pertama yaitu menjelaskan yang dimaksud dengan data dan berikan contoh. Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta yang memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Seseorang yang akan mengambil sebuah keputusan atau sebuah kebijakan atau keputusan umumnya akan menggunakan data sebagai bahan pertimbangan. Melalui data, seseorang dapat menganalisis, menggambarkan, atau menjelaskan suatu keadaan. Di samping itu, data dikumpulkan melalui cara-cara tertentu, kemudian diolah menjadi suatu informasi yang jelas dan mudah dipahami setiap orang. Data juga dibutuhkan di dalam berbagai macam keperluan seperti penjualan, penelitian, hingga kependudukan. Secara umum, data banyak digunakan untuk suatu penelitian tertentu. Namun, seiring berjalannya waktu, data dibutuhkan untuk memenuhi berbagai keperluan di berbagai bidang. Tentunya hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan benar setelah data tersebut diolah lebih lanjut. Adapun contoh data, yang pertama kecelakaan di jalan, yang kedua harga ayam potong, yang ketiga naiknya harga bahan bakar, yang keempat konstruksi jalan, dan masih banyak contoh-contoh data yang lainnya. Soal yang kedua, menjelaskan yang dimaksud dengan informasi dan berikan contoh. Secara etimologi, informasi berasal dari bahasa Prancis yaitu information yang memiliki arti konsep, ide atau garis besar. Informasi sendiri merupakan kata benda yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Biasanya informasi akan diproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan. Sederhananya, informasi sudah diolah menjadi bentuk yang bernilai atau bermakna. Adapun pengertian informasi menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut George. Informasi yaitu sebuah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Menurut Anton, informasi merupakan data yang telah diproses dan diolah untuk tujuan tertentu. Adapun tujuan tersebut untuk menghasilkan sebuah keputusan. Adapun fungsi-fungsi informasi, yang pertama sumber pengetahuan, yang kedua sebagai hiburan, dan yang ketiga sebagai fungsi memengaruhi. Yang pertama, sumber pengetahuan. Maksudnya, informasi menyediakan peristiwa dan kondisi dalam masyarakat tertentu, menunjukkan hubungan kekuasaan, serta memudahkan berbagai macam inovasi. Yang kedua, sebagai hiburan. Maksudnya, media elektronik memiliki posisi paling tinggi dalam memberi hiburan dibandingkan fungsi lainnya. Umumnya, masyarakat menggunakan televisi sebagai hiburan. Yang ketiga, fungsi memengaruhi. Maksudnya, banyak masyarakat yang terpengaruh oleh informasi yang diberikan media massa, baik artikel maupun iklan-iklan yang sering ditayangkan. Menurut De Vito, fungsi memengaruhi dianggap paling penting dalam komunikasi massa. Adapun contoh informasi, yang pertama, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Yang kedua, Cina berhasil menjadi juara umum Asian Games 2018. Yang ketiga, harga laptop smartphone terbaru. Yang keempat, pembangunan jalan. Dan masih banyak contoh informasi lainnya. Nah, soal yang ketiga, mengemukakan cakupan informasi di bidang kesehatan. Jelaskan masing-masing informasi dan berikan contoh. Yang pertama, informasi klinis. Maksudnya data yang paling umum dalam informasi kesehatan. Contohnya tanda, gejala, diagnosis, pengobatan diperoleh selama penekanan diagnosis dan pengobatan. Yang kedua, informasi epidemiologi. Maksudnya menggambarkan isu atau kejadian yang terkait dengan kesehatan seperti tren penyakit. Yang ketiga, informasi rujukan. Informasi yang biasanya dikelola dibuat oleh seseorang di luar dari informasi kesehatan. Contohnya dalam rujukan perawatan, pengobatan, dan lain-lain. Yang keempat, informasi penelitian.
Maksudnya, data ini sebagian dari pelayanan atau perawatan kemudian digunakan dalam bentuk penelitian. Contohnya, penelitian dalam perawatan pasien. Soal yang keempat, mengemukakan manfaat informasi kesehatan. Jelaskan masing-masing manfaat dan berikan contoh. Menurut WHO, menilai bahwa investasi sistem informasi kesehatan mempunyai beberapa manfaat. Antara lain, yang pertama, membantu mengambil keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau perkembangan dan meningkatkannya. Yang kedua, pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami, serta melakukan berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Adapun manfaat adanya sistem informasi kesehatan dalam suatu fasilitas kesehatan. Yang pertama, memudahkan setiap pasien untuk melakukan pengobatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, memudahkan fasilitas kesehatan untuk mendaftar setiap pasien yang berobat. Yang ketiga, semua kegiatan di fasilitas kesehatan terkontrol dengan baik, bekerja secara terstruktur. Soal yang kelima, mengemukakan permasalahan data di bidang kesehatan. Jelaskan masing-masing permasalahan dan berikan contoh. Yang pertama yaitu permasalahan data COVID-19 di Indonesia. Perbedaan data COVID-19 antara daerah dan pusat seakan tak ada habisnya. Belum selesai soal beda data kematian, muncul perbedaan data lain seperti data zonasi dan level daerah dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang bisa kita sebut dengan PPKM. Contohnya yaitu perbedaan kasus antar di kota dan daerah menyebabkan masalah yang muncul atau yang timbul. Yang kedua, permasalahan data vaksinasi di Indonesia. Pentingnya melakukan vaksinasi COVID-19 sebagai upaya pencegahan COVID-19. Hal ini merupakan efek dari kebijakan pemerintah yang telah mempersyaratkan sertifikat vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu syarat untuk melakukan kegiatan administrasi dan perjalanan bagi masyarakat Indonesia. Melihat betapa pentingnya sertifikat dan data tersebut, seringkali hal ini dikeluhkan oleh masyarakat ketika sertifikat dan data vaksinasi sering bermasalah. Mulai dari kesalahan data yang terjadi hingga sertifikat yang masih belum juga didapatkan oleh masyarakat meskipun telah melakukan vaksinasi. Soal yang keenam, mengemukakan permasalahan informasi di bidang kesehatan. Jelaskan masing-masing permasalahan dan berikan contoh. Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan sistem informasi kesehatan di Indonesia, diantaranya data yang kurang akurat, kurang sesuainya dengan kebutuhan, pengiriman laporan data yang tidak tepat waktu, buruknya pencatatan yang dilakukan di lapangan, sehingga memberi beban pada petugas. Menurut Hartono 2002, buruknya sistem informasi kesehatan karena disebabkan oleh beberapa kelemahan yang ada. Yang pertama, pemanfaatan data dan informasi kesehatan masih sangat terbatas pada semua tingkat dan unit dalam menjelaskan kesehatan dan sistem kesehatan. Yang kedua, sistem pencatatan dan pelaporan yang tidak dikoordinir mengakibatkan duplikasi pengumpulan data dan dari sumber yang sama. Kebanyakan kota, kabupaten, dan provinsi terbatas kapasitas, terutama di dalam pembangunan sistem informasi kesehatan. Adapun contoh permasalahan informasi di bidang kesehatan. Yang pertama, kesenjangan aliran data atau terfragmentasi, banyak kehambatan, dan tidak tepat waktu. Yang kedua, hasil penelitian di NTB membuktikan bahwa puskesmas harus mengirim lebih dari 300 laporan dan ada 8 macam software RR sehingga beban administrasi dan beban petugas terlalu tinggi, tidak efektif, dan tidak efisien. Yang ketiga, format pencatatan dan pelaporan masih berbeda-beda dan belum terstandar secara nasional. Sekian penyampaian tugas pertama saya. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.